Ya, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi dengan Lazuardi Rahman. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sistem manajemen kamar yang menjadi mission dari C# ini ya. Sistem manajemen kamar ini mendukung efisiensi kinerja tugas-tugas terkait check-in, check-out hotel melalui sistem komputerisasi. Room Control Unit atau RCU yang dipasang di setiap ruangan menerima informasi status setiap ruangan yang dikirimkan ke program desktop dan menampilkan semuanya sekaligus, sehingga kita dapat dengan mudah memahami status ruangan dan meresponnya. Kemudian yang menjadi fitur-fitur yang diterapkan di sistem ini, jika informasi yang disampaikan dari RCU pintu atau status kunci berbeda dengan informasi yang ada, maka akan disimpan atau dilampirkan sebagai file room text di folder yang sama dalam format JSON. Isi yang disimpan adalah suhu ruangan, pintu, dan status kunci. Perubahan suhu ruangan bukanlah peristiwa penting dalam ruangan, jadi perlu diperhatikan bahwa jika hanya ada perubahan suhu ruangan saja, tidak akan ditambahkan ke file. Nah, membaca format JSON yang disimpan dalam data grid ya, yang memungkinkan pengguna mencari berdasarkan status. Nah, status semua ruangan saat ini ditampilkan di grid dan diperbaharui secara real time setiap kali ada perubahan pada informasi kamar. Nah, memungkinkan operasi check-in dan check-out untuk kamar tertentu dan memastikan catatan terkait check-in tercermin dalam database. Kemudian seperti yang mission-mission sebelumnya ya, ada kode yang harus dilengkapi yaitu room management bis. Ya. Nah, room management bis ini yang pertama yaitu kelas bisnis untuk menjalankan manajemen kamar tamu. Nah, yang perlu diselesaikan adalah metode private dictionary put room map ya. Put room to map. Nah, dia mengulangi parameter room list dengan pernyataan for each dan tambahkan objek room ke room map dengan menentukan nilai properti RCU ID sebagai kuncinya. Nah, kemudian dia menyelesaikan get system log untuk mengkoneksi room log list yang berisi semua informasi ruangan. Cari setiap objek room yang disimpan dalam koneksi dengan for each. Nah, panggil metode yang ditunjuk oleh variabel delegate filter dan kembalikan ke dalam koleksi in list jika kembalian metode tersebut benar. Kemudian yang terakhir adalah dia menyelesaikan get room. Ya, get room adalah dia berfungsi untuk memeriksa apakah objek room dengan nilai RCU ID sebagai key ada di room map menggunakan metode constraints key. Periksa dan kembalikan objek room yang sesuai jika ada atau null jika tidak ada. Kemudian lanjut ke room log file. Room log file. Room log file ini dia kelas yang menangani operasi file mengenai riwayat kamar tamu. Namespace-nya ya si submodel, kemudian dia menyelesaikan metode public void save. Public void save ini dia mengulangi semua objek room log dalam kumpulan daftar. Kemudian buat serial menjadi string JSON menggunakan kelas JSON convert
dan simpan baris demi baris di room log txt. Nah, kemudian public task async. Public task async ini dia berfungsi untuk menulis kode yang eksekusi metode save di atas secara asinkron menggunakan metode task run. Kemudian ada room.dao. Room.dao dia berfungsi untuk melakukan pekerjaan pada tabel database. Nah, kemudian dia dalam metode ini dia menyelesaikan metode room.dao instant, get instant. Get instant ini dia berfungsi ya untuk mendapatkan objek room.dao menggunakan singleton. Nah, kemudian ada public DAO result add room. Nah, kemudian dia delete yang berfungsi ya untuk menghapus objek room tertentu dengan ID sebagai kunci. Nah, kemudian public DAO result update ya untuk mengubah record pada tabel room dengan isi objek room. Kemudian public room get yaitu sebuah metode yang mencari informasi ruangan tertentu dengan ID sebagai kunci dalam tabel room dan mengembalikan setiap nilai room dalam objek room. Nah, kemudian get all dia metode yang mengambil semua informasi ruangan dari tabel room dan mengembalikannya dalam koneksi. Kemudian check-in DAO. Oh iya, sebelum ini dia ke DB helper dulu. Dia untuk mengkoneksikan antara sistem ke database ya, atau di sini dipakainya di SQL Server ya. Kemudian mengset servernya, kemudian nama database-nya apa. Kalau localhost dia integrated seperti itu ya. Kemudian lanjut ke check-in ya, check-in DAO. Nah, check-in DAO dia ini ya untuk kelas yang menentukan operasi pada tabel check-in DAO ya. Kemudian dia di check-in DAO ini dia menyelesaikan metode public static check-in DAO get instance, yaitu untuk metode yang mendapatkan objek check-in DAO menggunakan singleton. Kemudian public DAO result add check-in. Kemudian untuk DAO result delete metode untuk menghapus objek check-in tertentu dengan ID sebagai key dari tabel check-in. Kemudian DAO result update yaitu untuk mengupdate ya, untuk mengupdate atau mengubah record yang ada pada check-in dengan objek check-in. Kemudian public list check-in get all yaitu metode yang mengembalikan seluruh informasi check-in dari tabel dalam koneksi. Kemudian masuk ke formulir ya, formulir main. Nah, formulir main ini dia formulir yang menunjukkan status real time dari semua room class. Yang perlu diselesaikan adalah ini tampilannya ya, tampilan dari form main ya, menu utamanya dari aplikasi. Kemudian untuk yang harus diselesaikan yaitu ini private void process room package.
Nah, dia ini metode yang dipanggil setiap kali ada paket baru yang datang dari RCU, dan nilai status saat ini dari RCU yang mengirimkan paket tersebut diteruskan sebagai parameter. Isi yang harus diselesaikan adalah informasi yang dikirimkan dari RCU ruangan tercemir dalam objek room yang sesuai. Nah, jika ada perubahan pada status kunci atau pintu, buat objek room log, inisiasi propertinya, dan simpan ke file. Harap diperhatikan bahwa meskipun status kunci dan pintu berubah secara bersamaan, objek room log terpisah akan dibuat untuk masing-masingnya. Tanggal saat ini, nomor kamar, dan pesan disimpan di room log. Jenis pesannya yaitu jika pesan terkait dengan kunci. Jika kuncinya dilepas, hapus kunci. Jika kunci tamu dimasukkan, yaitu masukkan kunci tamu. Jika kunci pembersih dimasukkan, masukkan kunci pembersih. Pesan yang berhubungan dengan pintu. Saat pintu terbuka, ya pintu terbuka. Saat pintu tertutup. Nah, apabila keluar dari form main ini, maka dia akan menampilkan pesan untuk konfirmasi jika ingin keluar gitu. Untuk yang form check in out itu dia ya, ini adalah tampilannya ya, tampilan dari check in out. Nah, untuk yang harus diselesaikan dari check in out ini, dia menyelesaikan form check in out ya, menyelesaikan form check in out. Nah, jika check in ID property room di kelas yang sama bukan null, ya layar akan terbuka untuk check out karena ruangan tersebut sedang ditempati. Jika check in adalah null, kode tertulis sehingga layar terbuka untuk check in karena ruangan tersebut kosong. Jika layar check in hanya tombol enter dan tombol close yang terlihat, dan jika ini adalah layar check out, tombol check out, tombol save, dan close akan terlihat di formulir. Jika layar check in ditampilkan tombol check in ya, judul formulir, property text, dan jika ini adalah layar kunci out, maka tampilan check out di judul formulir. Dalam hal check-in secara default, layar check-in ditampilkan sebagai tanggal hari ini dan jumlah hari menginap ditampilkan sebagai 1 hari. Nah, pastikan total jumlah dihitung dan ditampilkan secara akurat berdasarkan jumlah malam menginap dan tarif kamar. Kemudian memeriksa tanggal check-out juga harus ditampilkan secara akurat sebagai tanggal check-in ditambah jumlah hari menginap. Kemudian diselesaikan lagi button check-in ya. Button check-in ini dia untuk melakukan ya operasi check-in gitu. Kemudian catatan baru dimasukkan ke check-in database. Dan status ruangan sedang digunakan di tabel kamar. Ya. Kemudian button check out dia ya check out gitu, untuk melakukan operasi check out pada ruangan yang dipilih dari grid. Kemudian button save dia untuk mengesave ya sebagai value kunci dari DB dan
simpan nilai properti check-in days dan pembayaran dan diperbarui di database. Room log dia untuk ini, untuk formulir yang mencari riwayat kamar berdasarkan kelas. Ya, log ini dia ini tampilannya ya kurang lebih seperti inilah. Ya, berdasarkan tanggal pencariannya itu ya. Ya, sekian dari penjelasan kali ini ya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih sudah menonton.